Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hendrik Pandupaksi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Syaira Azahwa sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan serangkaian acara yang akan berlangsung pada malam hari ini, yakni pembukaan, penyajian materi, tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, tak usah berlama-lama, langsung saja ke sesi pertama yaitu pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan dibacakan oleh Saudari Maradita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bab 11, Pendidikan Anti Korupsi. Next. Pendahuluan, hampir sulit menemukan orang jujur pada saat ini. Indonesia merupakan negara dengan peringkat korupsi ke-110 di dunia. Terakhir, pada tahun 2011, IPK Indonesia berada pada tingkat 96. Nilai yang masih rendah ini juga menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi di Indonesia belum atau masih jauh dan berhasil, sehingga komitmen pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik harus dipertanyakan. Dua dasawarsa serta gerakan reformasi 1998 berlalu. Tampaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme belum dapat terrealisasikan dengan baik. Alih-alih mencegah dan memberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh penyelenggara negara, anggota legislatif, dan pihak-pihak lain dengan modus dan cara yang lebih sistematik dengan melibatkan berbagai unsur dan elemen masyarakat seperti aparatur negara yang mestinya dipercaya melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam level internasional. PBB telah menetapkan konvensi menentang korupsi pada tanggal 31 Oktober 2003. Indonesia, salah satu anggota PBB, telah ikut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003. Selanjutnya, PBB menetapkan tanggal 9 Desember 2004 sebagai Hari Internasional pertama anti korupsi. Sebagai konsekuensi, bagi yang ikut menandatangani konvensi tersebut, Indonesia akan ikut mendukung sesuai dengan wilayah kedaulatan yang dimiliki. Next. Masalah yang dibahas yaitu konsep dasar korupsi, kedua pemberantasan korupsi, ketiga strategi pemberantasan korupsi, keempat pendidikan anti korupsi, kelima pelaporan tindak pidana korupsi. Yang pertama, konsep dasar korupsi. Definisi korupsi. Istilah korupsi dapat pula dikatakan sebagai perilaku yang jujur yang dilakukan karena adanya kesempatan dan perilaku yang tidak jujur yang dilakukan karena adanya kesempatan dan mempunyai kewenangan. Lebih lanjut, secara harfiah, korupsi merupakan perbuatan busuk, jahat, dan merusak. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang berkaitan dengan jabatan tanpa ada catatan administrasi. Kajian konseptual korupsi memang akan menyangkut segi-segi moral, sifat keadaan yang busuk, pemberian
karena jabatan, faktor ekonomi, dan politik, serta penetapan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan atau jabatan. Next. Yang B, korupsi dalam perspektif sejarah. Dalam perspektif sejarah, korupsi telah ada sejak abad ke-17. Dimulai dari adanya pemberian upeti yang diserahkan kepada penguasa di atas, di mana upeti dibayarkan oleh adipati, namun pada hakikatnya harta yang dibayarkan merupakan harta dari rakyat dan upeti menjadi cikal bakal munculnya korupsi. Sampai pada saat datangnya VOC dengan tujuan awal berdagang dan membawa budaya Eropa ke Indonesia, namun tidak menciptakan perubahan terhadap penyalahgunaan pembayaran upeti VOC. Bekerja sama dengan para penguasa lokal seperti kepala desa, Demang, sampai dengan bupati. Sebagai contoh, bupati membayar sangat rendah untuk hasil kopi petani, sedangkan bupati mendapat hasil yang lebih dikarenakan belum adanya hitungan standar dalam pembayaran upeti. Selanjutnya, yang C, sebab-sebab korupsi. Penyebab korupsi bisa berasal dari faktor dalam dan faktor luar. Faktor yang menyebabkan korupsi dari dalam adalah kehendak, hasrat, dan kemauan. Dan faktor luar seperti mempunyai peluang lemahnya pengawasan, ajakan, atau dorongan dari teman-teman. Penyebab korupsi sering dipandang berdasarkan aspek psikologis seorang karena banyak pendapat yang menyatakan bahwa perilaku korupsi berasal dari bagaimana individu bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindakan korupsi, meski banyak pengaruh luar yang mempengaruhi individu tersebut. Next. Pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi telah diatur dalam undang-undang, namun terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada pemberantasan korupsi, yaitu pertama, hambatan kultural. Hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Termasuk dalam kelompok ini, diantaranya meliputi masih banyak adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi. Campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi. Rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif masa bodoh sebagai besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Next. Hambatan instrumental. Hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk dalam kelompok ini, diantaranya meliputi masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindak koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah. Belum adanya single identification number atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat, SIM, pajak, bank, dan lain-lain, yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat. Lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi. Belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penegak hukum. Sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi. Serta lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuhan hukuman. Next. Selanjutnya, hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip
manajemen yang baik, komitmen yang tidak dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk dalam kelompok ini, diantaranya meliputi kurang komitmennya manajemen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, tidak independennya organisasi pengawasan, kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan, kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memindainya sistem kepegawaian, diantaranya sistem rekrutmen, rendahnya gaji formal PNS, penilaian kinerja. Next. Hambatan struktural, hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintah yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk dalam kelompok ini diantaranya egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya, tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan, serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan. Belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif, lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki kolerasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Next. Strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, strategi pembangunan kelembagaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pembangunan kelembagaan ini adalah terbentuknya suatu lembaga komisi pemberantasan korupsi yang efektif. Yang kedua, strategi penindakan. Tujuan yang ingin dicapai strategi penindakan ini adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Yang ketiga, strategi pencegahan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pencegahan ini adalah terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Yang terakhir, strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Next. Pendidikan anti korupsi. Dalam jangka panjang, long term, keberhasilan praktek penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum belaka, namun juga ditentukan oleh aspek pendidikan, yakni pendidikan anti korupsi atau PAK, yang merupakan fenomena global. Dikatakan demikian karena sebagian besar negara di dunia, mulai dari benua Eropa, Amerika, Asia, Australia, dan bahkan Afrika, sudah melaksanakan praktek pendidikan anti korupsi. Penelusuran melalui jaringan internet menunjukkan praktek PAK sudah dilaksanakan di negara bekas komunis di kawasan Eropa Timur, seperti Polandia dan Hungaria.
Tidak ketinggalan pula negara-negara di Afrika seperti Nigeria juga sudah mempraktekkan pendidikan anti korupsi. Di Indonesia, pendidikan anti korupsi relatif baru karena belum banyak yang mengenalnya. Next. Pendidikan anti korupsi sebagai penguat karakter bangsa. Anti korupsi di sekolah bukanlah semata-mata bagaimana menangani permasalahan korupsi seperti halnya yang dilakukan oleh KPK, kepolisian, kejaksaan. Akan tetapi dapat dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya, berperilaku jujur dan tanggung jawab. Hal ini karena education the kindling of a flame, not the sealing of a vessel. Pendidikan adalah untuk menyalakan obor, bukan untuk mengisi bejana. Demikian kalimat terkenal yang disampaikan oleh Socrates, seorang filosof besar yang pernah ada di dunia ini, mengingat bahwa pendidikan bukan mengisi bejana, tetapi juga pembina rasa identitas dalam diri siswa melalui praktik pengembangan kejujuran pribadi sebagai awal atau fondasi untuk menumbuh kembangkan tanggung jawab kepada orang lain dan sosial kemasyarakatan. Rasa kejujuran merupakan satu dari sekian pilar pendidikan karakter bangsa. Pentingnya pembinaan kejujuran sebagai pilar dalam pendidikan karakter di sekolah sebagai bahan kajian awal perlu disampaikan pendapat Likona bahwa terdapat 10 karakteristik zaman yang harus diwaspadai karena jika karakteristik tersebut ada di kalangan remaja, maka itu berarti bahwa sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Next. Beberapa model PAK. Belajar dari pengalaman negara lain untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ternyata tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, namun harus diimbangi dengan PAK. Salah satu contoh PAK di sekolah dilaksanakan di Republik Cina. Melalui channel online, diketahui bahwa seluruh siswa di jenjang pendidikan dasar diberikan mata pelajaran PAK. Tujuannya untuk memberikan vaksin kepada pelajar dari bahaya korupsi dalam jangka panjang, melindungi generasi muda dari pengaruh gempuran kejahatan korupsi. Keterlibatan pendidikan formal dalam pencegahan korupsi memiliki kedudukan strategis sejalan dengan pandangan progresivisme. Sekolah adalah agen perubahan sosial yang bertugas mengenalkan nilai-nilai baru kepada masyarakat. Next. Next. Pelaporan tindak pidana korupsi. Setiap warga negara Indonesia dapat berperan aktif dalam melaporkan perbuatan atau indikasi korupsi di lingkungan sekitar. Pelapor akan dijamin kerahasiaannya atau yang dikenal dengan whistleblower. Pelapor dapat melaporkan melalui situs resmi KPK yakni www.kws.kpk.go.id. Pelapor diwajibkan untuk registrasi jika ingin membuat pengaduan. Diharapkan dengan aktifnya warga negara Indonesia dapat mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Next. Kesimpulannya,
Korupsi merupakan perilaku yang tidak jujur yang dilakukan oleh seorang karena adanya kesempatan dan memiliki wewenang. Hal ini sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Dimulai dari pembayaran upeti yang belum dilandasi standar sehingga para petinggi seperti bupati dapat keuntungan yang lebih, sedangkan masyarakat dibayar murah atas hasil kerja kerasnya. Demikian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Kak Maradita. Selanjutnya, memasuki acara yang ketiga yakni sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, mohon raise hand, on mic, dan on kamera. Dan untuk pertanyaan dibatasi hanya 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Ya, izin bertanya sebentar. Korupsi marak sekali terjadi di Indonesia dan banyak sekali koruptor yang berlatar belakang pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan korupsi sering diselipkan kepada kegiatan belajar mengajar terhadap siswa maupun mahasiswa di perguruan tinggi. Menurut Anda, mengapa hal ini bisa terjadi? Sekian dan terima kasih. Baik, untuk Kak Maradita bisa langsung dijawab. Baik, jawabannya, penyebab utama terjadinya korupsi dikarenakan celah yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, termasuk juga di dalamnya mengenai sistem administrasi pemerintah yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan dana imbalan pada rekrutmen aparatur sipil negara. Apakah sudah puas? Baik, terima kasih Kak Dita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Kak Sakif dipersilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Perkenalkan, nama saya Sakif Setuka Widyatna dengan NIM akhir 108. Ingin bertanya, faktor apa saja faktor pendidikan pemberantasan korupsi? Terima kasih. Untuk Kak Maradita dipersilahkan untuk menjawab. Baik, jawabannya, sektor pendidikan formal dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi secara tidak langsung melalui dua pendekatan, yaitu menjadikan peserta didik sebagai target dan menggunakan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak permissive to corruption. Pendekatan pertama dilakukan dalam bentuk peningkatan moral dan kepribadian peserta didik. Peningkatan moral dan kepribadian melalui sektor pendidikan formal apabila sistem pendidikan di Indonesia diubah tidak hanya mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, tapi juga baik secara moral. Baik, apakah sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Izin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan anti korupsi dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, untuk Kak Maradita untuk bisa menjawab pertanyaannya. Baik, jawabannya adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan anti korupsi antara lain kurangnya kesadaran dan tanggung jawab individu untuk memperbaiki perilaku korupsi. Yang kedua, tidak adanya dukungan dari pihak-pihak yang berwenang dan pemangku kepentingan dalam mempromosikan pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, tidak adanya konsistensi dan kesamaan pemahaman mengenai pendidikan anti korupsi di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa cara dapat dilakukan, yaitu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu untuk memperbaiki perilaku korupsi melalui penyuluhan, latihan, dan sosialisasi. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sangat puas sekali Kak Dita, terima kasih ya. Sama-sama. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya memasuki sesi yang terakhir, yakni sesi penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya selaku moderator mengucapkan beribu maaf apabila ada kesalahan kata dan ucap saya. Ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.